Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di malam yang kelima dari bulan Ramadan. Dan tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya Ramadan kembali kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh atau melalui bulan Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa aspek tarbiyah yang dilakukan oleh Ramadan terhadap orang-orang beriman. Pertama adalah tarbiyatul inqiyad wal khudu' lillahi ta'ala. Tarbiyah untuk tunduk dan patuh secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dididik oleh Allah melalui Ramadan ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memuji kita di sini dengan diwajibkannya puasa, dengan diwajibkannya puasa selama sebulan penuh. Dan kita sebagai orang yang beriman tentu tidak banyak bertanya, kenapa harus puasanya di bulan Ramadan, kenapa harus sebulan penuh, kenapa harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah secara penuh, bahwa kita tidak mempertanyakan itu. Karena memang begitulah orang beriman, ketika dia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain melainkan hanya melaksanakan perintah tersebut. Itulah dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukminah, apabila Allah telah memutuskan satu perkara, mereka kemudian memilih. Artinya bahwa tidak ada pilihan ketika Allah sudah memutuskan satu perkara, atau ketika Allah sudah memerintahkan satu perintah, melainkan hanya melaksanakan. Maka ketika ada perintah Allah, ya, dalam hal apapun, selayaknya kita juga mematuhi perintah itu, seperti kita mematuhi puasa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan sebulan penuh, dan kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan itu sebulan penuh. Begitupun perintah-perintah lain di dalam Al-Quran sejatinya juga mendapatkan porsi yang sama, yaitu apa? Kita melaksanakannya secara penuh. Itulah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tarbiyah Ramadan dalam bab ketundukan kita kepada Allah. Yang kedua adalah tarbiyah dalam mengendalikan hawa nafsu.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang pandai mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu juga yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man yadmanuni baina lihyaihi wa baina rijlaihi aw wa baina fakhidaihi admanu lahu jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya atau dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Jadi inilah jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa di antara umatnya yang menjamin dia bisa mengendalikan lisannya, dia bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, maka dijaminkan baginya surga. Nah, maka Ramadan ini mendidik kita untuk pandai mengendalikan hawa nafsu. Jangankan yang haram, yang halal pun di bulan Ramadan, terutama di siang harinya, dilarang untuk dilakukan. Makan dilarang, minum dilarang, berhubungan suami istri dilarang. Maka tarbiyahnya adalah kalau seandainya yang halal saja, ya, kalau yang halal saja bisa ditinggalkan di bulan Ramadan di siang harinya, maka ya apalagi yang haram. Maka sejatinya di luar Ramadan kita sudah terlatih ya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk pengendalian hawa nafsu ini, jamaah dimuliakan Allah, sungguh telah menjadi contoh ya, yang sangat baik bagi kita semuanya. Adalah kehidupan para sahabat dulu, bagaimana mereka mengendalikan hawa nafsunya. Kalaulah tidak dengan tarbiyah Ramadan, niscaya para sahabat Nabi dulu tidak bisa sabar mengikuti perang Tabuk misalnya. Perang Tabuk itu disebut sebagai Yaumul Usrah, perang yang sulit. Sulitnya kenapa? Karena pacaklik, tidak ada makanan dan minuman, sedikit sekali makanan dan minuman. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menghadapi musuh yang begitu kuat. Kalau tidak ada tarbiyah Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan lapar dan dahaga, mengendalikan nafsu syahwatnya, maka tidak akan berhasil para sahabat Nabi. Juga perang-perang yang lain, misalnya ada namanya perang Dzatur Riqab, ada juga namanya perang Khaybar, di mana Allah uji di situ dengan sedikitnya makanan dan minuman, tetapi dengan kesabaran mereka, dengan kedisiplinan mereka, karena sudah dilatih dan ditarbiyah oleh Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, maka tentu pendidikan itu berhasil. Itulah para sahabat Nabi, di mana dikatakan oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Yang selanjutnya adalah tarbiyah mengendalikan emosi, mengendalikan emosi dan amarah. Di mana Nabi SAW dalam hadis qudsi mengatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mengajaknya bertengkar, ya, maka falyaqul, hendaklah dia mengatakan, orang yang berpuasa itu mengatakan apa? Ini shaim, aku sedang puasa. Jadi itu adalah bentuk pengendalian emosi dan amarah. Maka orang puasa itu sejatinya dia tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Dia pandai mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kita melatih diri. Kalau biasa misalnya kita cepat emosi, cepat marah, ya kan? Maka dengan kita berpuasa Ramadan, ya kita belajar bagaimana mengendalikan emosi. Ya, jangan mudah kita marah,
Coba kita katakan paling tidak di dalam hati, saya sedang puasa. Tidak boleh marah, tidak boleh gampang emosi. Coba lihat ya para sahabat Nabi, atau nggak usah jauh-jauh para sahabat Nabi. Kita lihat kemarin para pejuang Palestina. Ya, apakah mereka marah atau misalnya emosi kepada musuhnya, yaitu yang ditawan itu? Kalau emosi, ya kan, kalau dia tidak mengendalikan amarahnya, pasti itu tawanan-tawanan perang itu akan dibunuh saja, dihabisi saja semuanya. Tapi tentu tidak, karena mereka mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Dan itu juga tentu bagian dari adab jihad di dalam Islam, bahwa tawanan perang itu harus dilindungi, tawanan perang itu juga harus dihormati, harus dikasih makan, dikasih minum. Maka itulah yang terjadi. Kemarin kita saksikan di media-media bagaimana justru tawanan perang Israel itu berterima kasih kepada para pejuang Palestina. Itu adalah bentuk pengendalian hawa nafsu, bentuk pengendalian amarah dan emosi. Dan memang umat yang berjihad itu membutuhkan itu. Membutuhkan apa? Kepandaian untuk mengendalikan emosi dan amarahnya. Maka tidak ada umat yang akan berhasil memimpin dunia ini kalau dia tidak pandai mengendalikan emosi dan amarah. Hadirin dimuliakan Allah, tarbiyah yang berikutnya adalah tarbiyah kedermawanan. Tarbiyah kedermawanan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ajwadun nas. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun, dan puncak kedermawanannya yaitu pada saat bulan Ramadan. Saat Ramadan datang, luar biasa kedermawanan Nabi itu diibaratkan seperti karrihal mursalah. Itu seperti angin yang bertiup. Jadi kedermawanan Nabi, saking dermawannya, itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Karrihal mursalah, seperti kita merasakan angin yang sepoi-sepoi, misalnya di siang hari yang panas, yang gersang, lalu kemudian ada angin yang sepoi-sepoi. Itulah ibaratnya kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rihal mursal, angin yang bertiup. Nah, maka di bulan Ramadan, salah satu bentuk didikan kedermawanan itu, Allah mewajibkan bagi setiap kepala, setiap individu muslim membayar zakat fitrah. Tidak melihat apakah dia kaya atau miskin, semua individu muslim harus bayar zakat fitrah. Bahkan bayi yang baru lahir pun diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu adalah bentuk kedermawanan, bahwa ya kedermawanan itu tidak melihat jumlah harta yang dimiliki. Orang bisa saja dermawan walaupun hartanya sangat sedikit. Itu dicontohkan oleh sahabat Nabi dulu waktu mereka berinfak untuk perang Tabuk. Mereka yang miskin itu gak punya apa-apa, punya beberapa butir kurma saja, mereka infakkan butir kurma itu beberapa, satu genggam kurma. Mereka infakkan walaupun itu diejek oleh orang-orang munafik. Nah, tentu sahabat yang banyak duitnya, yang banyak hartanya, infaknya nggak tanggung-tanggung. Ada yang sepertiga hartanya, ada yang setengah hartanya, ada yang 1000 unta yang disumbangkan, seperti Utsman bin Affan. Nah, itulah kira-kira tarbiyah kedermawanan Bapak Ibu dan Allah. Yang terakhir adalah tarbiyah persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Di bulan Ramadan kita semua kompak kaum muslimin puasa, ya, apalagi pas iftar, ya kan, semuanya buka. Pas azan nggak ada yang nggak buka, ya kan, buka kompak semua. Belum lagi ada momen-momen iftar jama'i, buka puasa bersama, sahur jama'i, sahur bersama, ya kan. Itu kan momen-momen kebersamaan dan kita membina ukhuwah. Maka selayaknya kita ini harus terus memperkuat persatuan Islam. Jangan karena hanya masalah sepele kita gampang disulut. Masalah-masalah furu'iyah misalnya ribut terus, ya. Yang ini kunut, yang itu enggak, ya kan. Yang ini zikir jahar, yang itu enggak. Itu kan khilafiyah, itu dulu sudah ada perbincangannya di kalangan ulama. Ngapain diributin lagi? Udah sesuai dengan keyakinan dan ilmu masing-masing aja.
ya ilmunya sampai mana ya sudah laksanakan, dan perlu kemudian kita misalnya menyalahkan orang lain ya dalam hal ini, karena selama masing-masing ada rujukannya, ada dalilnya, maka tentu kita tidak boleh menyalahkan. Itulah perkara-perkara ijtihad ya, perkara ijtihad itu tidak boleh kita saling menyalahkan dan menyesatkan. Nah makanya bulan Ramadan ini sekali lagi mentarbiah kita untuk bersatu, membina ukhuwah Islamiyah. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.